Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bakti 6 bait yang pertama. Bernyanyilah orang percaya. Saudara, mari kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, namun hati kami terangkat menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami datang dengan segala keberadaan kami menghadap Tuhan di dalam peribadahan keluarga demi keluarga, ya Bapa. Di dalamnya kami yakin serta percaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini. Dan Tuhan juga yang memberikan dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, ya Tuhan. Yang memampukan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebenaran-Mu. Dan juga mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ketika Tuhan bersabda atas kami semua sesaat lagi melalui hamba-Mu ini. Akal budi-Mu serta hikmat-Mu, ya Tuhan, akan menaungi seluruh kehidupan kami, keberadaan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab seperti yang dituliskan di dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai 18. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlaku di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara dan saya pernah mendengar sebuah lagu yang demikian. Syairnya mengatakan demikian. Di dalam dunia
Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ini lagu sudah saya dengar ketika saya masih kecil. Tetapi lagu ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dan pilihan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya itu sejak mulai dari kecil. Contohnya begini saudara-saudara, ketika kita masih kecil kita disuruh memilih. Apakah kita mau jadi seorang anak yang rajin belajar atau seorang anak yang malas belajar? Kita juga sudah diberikan pilihan untuk menjadi orang tua yang taat kepada untuk menjadi seorang anak yang taat kepada orang tuanya atau menjadi seorang anak yang bebal. Itu ada pilihan yang diberikan kepada saudara dan saya sejak mulai kecil. Dan ketika kita sudah beranjak dewasa, pilihan yang diperhadapkan kepada kita sungguh banyak sekali. Salah satu contohnya saudara-saudara adalah kita juga diberikan pilihan. Apakah kita mau memiliki hidup yang senang atau hidup susah? Apakah kita diberikan pilihan untuk bekerja atau untuk jadi seorang pengangguran? Pilihan semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertambahan usia kita. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam setiap pilihan yang kita tentukan dalam hidup kita, itu berpengaruh besar untuk kehidupan kita baik saat ini maupun yang akan datang. Dan semua pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Saudara-saudara, bukan hanya ketika kita menjalani hidup ini di dalam dunia, ketika kita ingin memilih tentang hidup kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun, Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita, mana yang kita mau tempuh. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal dalam bacaan kita saat ini saudara-saudara. Pada pasal 9, kalau kita lihat dalam perikopnya dikatakan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Di dalam hidup yang dijalani oleh manusia, penulis kitab Amsal mengumpamakan bahwa ketika seseorang masuk dalam kehidupan ini, ibarat dia sedang masuk dalam sebuah perjamuan. Di dalam sebuah perjamuan itu saudara-saudara, ada dua pilihan yang diberikan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah hidup di dalam hikmat atau hidup di dalam kebodohan. Dan di dalam pilihan itu, akibatnya tentu setiap orang secara pribadi akan merasakannya. Pada bagian bacaan kita, mulai dari ayat 10 sampai 18, ini berbicara tentang undangan untuk hidup dalam kebodohan yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita tinggali ini belum surga, bukan sorga. Ini adalah dunia yang memberikan begitu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Dan dunia selalu menawarkan imbalan untuk kesenangan kepada orang yang mau hidup menurut kehendak dunia. Tetapi imbalan itu sifatnya hanya sementara dan dampaknya sungguh luar biasa, bukan hanya untuk dirinya pada saat ini tetapi untuk kehidupan yang di masa depan, masa yang akan datang.
Setiap orang diberikan pilihan. Termasuk juga Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih jalan kehidupannya. Saudaraku, Allah sebagai pencipta manusia dan segala makhluk yang ada di dalam dunia ini sangat ingin manusia yang menjadi ciptaannya yang paling sempurna itu untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, untuk memilih hidup di dalam keyakinan dan ketaatannya kepada Dia. Tetapi kembali lagi, Allah tidak menciptakan manusia ibarat sebagai robot ataupun mesin. Allah masih memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih jalan hidup mereka masing-masing. Apakah mereka mau memilih untuk hidup berada di bawah naungan damai sejahtera Tuhan, di mana mereka hidup di dalam hikmat yang asalnya dari Tuhan, ataukah mereka hidup dalam kebodohan yang ditawarkan oleh dunia yang pada akhirnya berdampak bukan hanya pada kehidupannya saat ini saja, tetapi berdampak kepada kehidupannya yang masa depan. Dan tentunya saudara-saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya pastinya akan memilih, saya ingin hidup di bawah naungan Tuhan. Saya hidup berada di bawah damai sejahtera Tuhan. Saya hidup berada di dalam kehendak Tuhan yang mengarahkan kehidupan saya. Dan saya tidak pernah ingin untuk hidup di dalam kebodohan yang ditawarkan oleh dunia ini. Cuma masalahnya saudara-saudara, keinginan dan harapan kita untuk hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kita. Bukan hanya sekedar pengakuan yang dibutuhkan bahwa saya adalah milik Tuhan, bahwa saya adalah anak Tuhan. Tidak segampang kita untuk mengambil sebuah keputusan atau pilihan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Dunia ini, saudara-saudara, selalu menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang bisa saja membuat seorang percaya untuk lari dari ketaatan dan kesetiaannya dari Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Dikatakan saudara-saudara, yang pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang pertama dikatakan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berarti saudara-saudara, kita mengenal Allah secara sungguh-sungguh dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah dan sebagai pusat dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya sekedar takut pada hukumannya saja, tetapi kita juga mau mengenal Dia secara sungguh-sungguh dan menghormati Dia di dalam keberadaannya sebagai pencipta bagi kita sebagai orang percaya. Dan juga kita mengasihi Dia dengan cara menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua saudara-saudara, dikatakan jadilah orang bijak yang menjalani kehidupan ini berdasarkan hikmat dari Tuhan. Menjadi orang bijak saudara-saudara tidak bisa kita capai, tidak bisa kita ambil dengan cara kita sekolah tinggi-tinggi. Tidak bisa kita peroleh dengan cara kita memiliki gelar atau titel di dalam intelektualitas kita. Tetapi menjadi orang bijak adalah orang yang mau menyikapi kehidupan ini dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan mengarahkan dirinya untuk memilih kehidupannya menjadi lebih baik di mata Tuhan. Dia tahu
untuk membedakan mana yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak baik yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita mau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Di dalam pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah dari Dia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih setia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan di dalam diri kita juga diberikan pilihan. Apakah kita mau tetap hidup di dalam anugerah Tuhan ataukah kita hidup lari dari anugerah Tuhan. Penulis kitab Amsal, saudaraku, mau mengajak saudara dan saya untuk tetap hidup di bawah anugerah Tuhan. Untuk itu saudaraku, hari ini saudara dan saya diundang untuk menikmati dan memilih hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk tetap hidup di dalam hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak baik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saudaraku, dalam hidup ini ada banyak pilihan. Termasuk juga ketika kita harus memilih hidup berada di dalam naungan Tuhan atau hidup berada di dalam naungan dunia. Tetapi ingat, setiap pilihan kita ada resikonya. Dan yang menanggung adalah diri kita sendiri. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Tabuh gendang. Saudara, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat, kita berdoa. Memang hidup adalah sebuah pilihan dan banyak yang harus kami putuskan, ya Tuhan. Namun sebagai orang percaya, ya Bapa, kami yang telah menerima anugerah-Mu di dalam diri Yesus Kristus, yang telah memilih kami untuk tetap hidup dan tinggal dalam anugerah-Mu, ya Bapa, mengajak kami untuk hanya tetap memilih Engkau di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tidak ingin untuk hidup berdasarkan tawaran dunia ini yang sifatnya hanya sementara dan membuat kami hidup jauh dari anugerah-Mu, ya Bapa. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Karena kami tahu kelemahan kedagingan kami, ya Bapa. Karena kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia yang masih tinggal dalam dunia ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dengan hikmat-Mu memilih jalan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau tetap menghimpunkan kami, keluarga demi keluarga, untuk boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, berkati rumah tangga kami masing-masing, dengan peran kami sebagai orang tua di dalam kehidupan anak-anak kami.
peran kami sebagai seorang anak di dalam kehidupan keluarga kami, orang tua kami masing-masing, dan juga interaksi kami di dalam hubungan setiap anggota keluarga kami ya Bapa. Engkau jadikan kami dan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas peran kami masing-masing di tengah keluarga kami ya Bapa. Berkati pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, Tuhan pimpin kami dan berikan hikmat dan akal budi-Mu, sehingga kami tetap bekerja dan bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Bapa seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang pada saat ini berada di dalam keprihatinan, berada di dalam kekhawatiran, berada di dalam permasalahan yang sedang kami hadapi. Baik itu tubuh jasmani kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Tuhan tolonglah kami, ya Bapa. Kuatkanlah hati dan iman kami. Biarlah kami tetap mengarahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pengharapan kami kepada Engkau sebagai satu-satunya Allah, Sang Penentu kehidupan yang akan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Berkati juga kaum lanjut usia GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan. Ketika dalam keberadaan anak-anak-Mu Tuhan, usia semakin bertambah dan berpengaruh dengan tubuh jasmani yang semakin lemah. Tetapi kami yakin serta percaya iman pengharapan kepada Tuhan semakin dikuatkan. Karena mereka meyakini Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, dalam keberadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap bertahan untuk tetap hidup setia hanya kepada Allah sendiri. Berkati juga ya Tuhan, kehidupan di masa depan kami ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sedang berstudi, untuk pekerjaan yang kami lakukan, untuk segala pengharapan yang tetap ada di dalam kehidupan pribadi kami maupun keluarga kami masing-masing ya Bapa. Dan juga ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tetap berkenan untuk berkarya atas kami semua. GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda dalam tugas tanggung jawab kerja layan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami boleh bersekutu, ketika kami boleh melayani, ketika kami boleh bersaksi, mampukan kami Tuhan untuk boleh sama-sama saling mendukung. Baik kami selaku seorang presbiter, pelayan dan pengurus pelkat, komisi bahkan kelompok kerja yang ada, serta panitia-panitia yang boleh terbentuk, ya Tuhan. Bahkan didukung penuh oleh seluruh jemaat yang memiliki kepedulian yang sama demi tumbuh kembangnya kehidupan persekutuan kami ini ya Bapa. Engkau berkati kami semua dalam tangan kasih Allah, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kota Samarinda juga kami serahkan dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini dengan hikmat dan bijaksana-Mu ya Bapa. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke peraturannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melengkapi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengar pengutusan Tuhan. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.